Mekanisme dari spiritual ascent atau spiritual ascensions, kenaikan spiritual baik itu melalui Sephiroth atau Citra de Kedusa atau melalui jalur kiri yang yaitu Qliphoth atau Citra de Smola. Keduanya sama, kita diminta untuk memanifestasikan kualitas-kualitas dari setiap sfera. Pada masing-masing sfera akan ada kualitas tertentu yang harus kita manifestasikan ke dalam kehidupan sehari-hari selama kita dalam masa inisiasi. Pada sfera yang ada di Sephiroth atau Citra de Kedusa, tentunya kualitas-kualitas yang ada di sfera-sfera tersebut adalah kualitas-kualitas kebajikan atau virtue ya. Di sini saya tidak akan membahas itu karena saya belum pernah melakukan inisiasi ke Sephiroth ya. Jadi saya akan membahas sisi lainnya, yaitu Citra Desmola alias Citra Ahra atau alam-alam Qliphoth ini. Saya akan membahas sedikit ya untuk permulaan. Kita mulai dulu dari Nahemoth. Nah, di Nahemoth ini, oh ya, disclaimer terlebih dahulu sebelumnya, ini adalah berdasarkan gnosis personal saya, sesuai dengan pengalaman yang saya dapat selama inisiasi di beberapa alam Qliphoth awal. Jadi di sini saya posisinya belum menyelesaikan inisiasi saya sampai selesai, tapi saya sudah ada gambaran untuk kedepannya nanti ya. Di sini saya baru menyelesaikan 4 sfera saja. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanyalah secuil ya, secuil pengetahuan atau gnosis yang saya dapatkan selama inisiasi di alam Qliphoth ini. Jika memang nanti ada kesempatan atau ada waktu ya, saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai sfera-sfera yang berikutnya. Nah, di sfera yang pertama yaitu sfera Nahemoth di sini, kita akan diminta untuk memanifestasikan kualitas-kualitas materialistis. Jadi kita akan diminta untuk memanifestasikan keinginan untuk memiliki kekayaan, uang yang berlimpah, kemewahan, dan sebagainya. Sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal duniawi. Yang mana kalau kita melihat ke kebalikannya atau kualitas dari Sephiroth itu akan merujuk kepada kesederhanaan, hidup sederhana, merasa cukup dan bersyukur ya. Oke, di situ saat saya berinisiasi di alam Nahemoth itu memang saya lebih mudah memanifestasikan yang berhubungan dengan material atau keuangan. Jadi jalan saya untuk menuju pencapaian finansial itu jadi lebih mudah. Setelah menyelesaikan inisiasi di alam Nahemoth, saya melanjutkan inisiasi ke alam Gamaliel. Nah, di alam Gamaliel ini kita atau saya ya lebih diminta untuk memanifestasikan hal-hal yang berkaitan dengan sensualitas, seksualitas. Jadi kita diminta untuk merangkul hasrat seksual yang selama ini kita pendam dan menganggap itu sebagai mungkin dosa atau sebagai hal yang buruk, hal yang negatif. Nah, di alam Gamaliel ini energinya kalian akan diminta untuk memanifestasikan itu ke dalam realitas kalian, realitas kita. Dan lawannya di Sephiroth nanti, lawannya adalah pengendalian diri dan kesucian. Sangat berkebalikan ya. Nah, memang saat di sini memang di alam Gamaliel ini saya diminta untuk lebih mengeksplor lebih dalam tentang sensualitas, mengenal lebih jauh tentang sensualitas, tentang seksualitas, tentang energi seksual, bagaimana menggunakannya untuk manifestasi, untuk ritual, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian, lanjut ya, kita lanjut ke alam Samael, di mana penguasanya adalah Adar Maleh. Nah, ketika saya melakukan inisiasi di sini, di alam
Samael, yang harus saya manifestasikan adalah sifat malas, sifat lamban, sifat tidak tekun, dan semacam itu. Oleh karena itu, saat saya masih dalam inisiasi di alam Samael ini, saya berupaya untuk memanifestasikan ini dengan cara tidak mengambil orderan atau komisi dari para klien ya. Tidak mengambil sama sekali. Nah, mungkin ini juga menjadi informasi buat kalian kenapa saya tiba-tiba tidak mengambil orderan sama sekali. Ya, ini alasannya karena saya sedang melakukan inisiasi di alam Samael dan berusaha untuk memanifestasikan kualitas dari alam Samael itu sendiri, yaitu berhubungan dengan kemalasan, ketidaktakunan, lebih banyak rebahan dan sebagainya itu. Nah, lawannya tentu saja adalah pekerja keras, ketekunan, sifat yang bersungguh-sungguh ya yang ada di alam Sefirot. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang akan saya bahas adalah yang paling terbaru berhubungan dengan sfera Oreb Zarak atau sfera Venus Clifford ya. Di alam ini meskipun energinya adalah Venus ya, Venusian, tapi saya tidak melihat hal-hal yang berbau love atau lust ya, tidak berbau cinta, hasrat, nafsu birahi semacam itu, melainkan iri, dengki, kecemburuan. Itulah yang harus dimanifestasikan saat saya melakukan inisiasi di alam Oreb Zarak ini. Oke, jadi di alam Oreb Zarak ini yang harus saya manifestasikan adalah sifat iri dengki, sifat kecemburuan, dan sifat dimana saya tidak mencintai diri saya sendiri atau merasa bahwa diri saya tidak layak, merasa bahwa diri saya ini buruk ya, karena saya harus melihat orang lain sebagai sesuatu yang lebih baik dari saya, ataupun merasa iri, merasa cemburu dengan pencapaian orang lain, atau merasa insecure dengan mungkin penampilan fisik orang lain yang saya temui, baik itu secara langsung ataupun melalui media sosial dan sebagainya itu. Nah, masalahnya ini juga selain tentang jealousy, envy, juga terkait dengan self love yang kurang, ya. Karena adanya kecemburuan dan juga iri dengki ini kepada orang lain, pencapaian orang lain, jadinya otomatis ada yang namanya anxiety di dalam diri ya, ada yang namanya insecurity, kemudian ada yang namanya low self esteem ya, atau juga berkaitan dengan kurangnya mencintai diri sendiri dan sebagainya. Nah, karena sekarang sudah selesai inisiasi saya di Oreb Zarak, jadi saya kembali ke diri saya yang lebih baik. Saya berusaha untuk mencintai diri saya, lebih mencintai apa yang ada dalam diri saya, kelebihan dan kekurangan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semuanya saya mencintai, bakat dan mungkin juga kelemahan-kelemahan saya, kelebihan dan kekurangan ya. Entah itu yang ada di dalam diri saya ataupun yang ada di luar ya, di luar diri dalam bentuk fisik semacam ini. Nah, itu tadi sedikit sharing tentang mekanisme atau sistem bagaimana terjadinya kenaikan spiritual melalui jalan kiri atau left hand path, yaitu dengan melakukan inisiasi ke alam Clifford. Kalau ada kesempatan saya akan melanjutkannya, kalau tidak ya mungkin ini video ini cukup ya, cukup untuk memberikan gambaran bagaimana nantinya inisiasi berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Namaste.